Fahmi, Pujiarti, Aulia, Putra, Prasetyo, atau Mbak Indah. Sehat-sehat Mbak Indah. Ya, ini baik koneksi. Ini siapa ini? Kita tunggu ya. Nah, 15 masuk lagi. Seninnya sekolah ini. Halo Mbak Trina. Jadi kita bisa diskusi. Ini sudah jam 9.22. Pak Ujang sudah siap-siap ke kelas 2 BKSI kalau tidak salah. Dan 15 sambil kita tunggu ya. 16 Mas Muhammad siapa ini? Dua puluh tiga. Bisa kita berlanjut lagi? Bisa, Pak. Ya, terima kasih ya. Tadi kita sudah yaitu ke linknya. Jadi pertama produktivitas tadi sudah sampaikan. Yang tadi disampaikan dari Pak Ujan yang punya grupnya industri yang mati tadi itu hanya 5,28 jam efektif kerja, jadi sayang, maka batasnya diharapkan bisa terpenuhi 7 jam efektivitas kerja per hari, sehingga tadi didapatkan luas akhirnya volume dan efektif kerja atau produktivitas 7 jam per hari. Nah, itu semua sudah punya catatannya ya, Mbak Indah, Mbak Dinina, Mbak Siva, Pak. terima kasih ya. Itu sudah cukup jelas. Cukup jelas, Muhammad Pak. Iqbal, silakan. Cukup, Pak. Ya. Ini jadi tadi sampaikan produktivitas. Halo Pak Ujang, jam 9.25, Pak Ujang mau menyampaikan status sebelum pindah kelas. Itu udah ada kelas lain ya. Halo Pak Ujang. Pak Ujang, maaf mic-nya masih di mute. Gimana? Mic-nya Pak Ujang masih di mute, Pak. Ya, masih di mute itu nggak apa-apa. Oke lah, beliau nanti kalau sudah saatnya mau pindah kelas akan ngabari. Jadi itu sudah ya, jadi mengenai produktivitas. Terus tadi apa yang kedua kalau sudah produktivitas? Halo, punten, dipotong dulu.
Oke, mangga kalau mau potong, monggo-monggo aja, monggo. Ya, barusan masuk dulu ke itu ke kelas 2 BKSI gitu. Iya, oke, monggo. Ya oke, dilanjut aja sama Bapak, nggak apa-apa Pak ya? Oh, nggak apa-apa, ini satu juga sudah diskusi yang punya Mbak, bukan Mbak ya, kelompok 3 tadi yang diwakili Mbak Pujiati tadi sudah sampai ke produktivitas, terus ke zoning. Ya, ya. Ya mungkin yang perlu disampaikan tuh gini Pak Mujiman dan para mahasiswa sekalian, bahwa tugas pada intinya penuhi dulu mengenai apa sih yang diminta di tugas. Kemudian yang kedua adalah eh, hasil dari tugas ini mohon dikirim ke Bapak dan ke Pak Mujiman. Mungkin Pak Mujiman belum menyampaikan ininya, alamat untuk Ya, dikirimnya. ya, terima Emailnya. kasih nanti sampaikan ke WA grup Pak, alamat saya Pak. Oh iya, Terima iya. kasih Pak Jan. Iya, iya. Nah, jadi itu saja yang Bapak sampaikan. Kemudian karena sudah ditunggu di kelas 2B KSI, jadi saya Pak Mujiman mohon pamit untuk beralih ke link Zoom yang lain. Oke, Dan ke para mahasiswa juga, Bapak mohon izin untuk pamit dulu kan ya. salam kangen saja Pak Ujang dari kelas 2B, ini saya sudah lama nggak ketemu, saya ngajar. Oh iya, iya. Iya, Nah, iya. Ya, ya. Jadi untuk itu Bapak akan lab ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. amin ya Jadi Allah. Bapak, jadi Amin. Bapak mohon izin untuk lab ya. Monggo. Baik, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama. Oke, jadi dari grup ini kok selalu yang mewakili kok Mbak-mbak ya, tadi yang ini Mbak Indah, yang ini Mbak Pujian. Tapi nggak apa-apa, silahkan aja, itu sudah ditentukan kelompoknya. Ya coba Mbak Pujiati tampilkan lagi Mbak, denah tadi Mbak, yang lantai. Oh, sinyal. Oh, terima kasih. Nah ini ya, terima kasih Mbak Pujiati, semangat sehat. Nah tadi sudah apa yang Mbak Pujiati lakukan? Halo Mbak Salsa juga, Lina, apa tadi? Yang pertama tadi, Samuel Pintas. Tadi tuh lagi ngebahas ini, Pak, apa? Yang data scaffolding-nya harus dipilih berdasarkan lebar bentang sama tinggi lantainya. Nah, jadi sampai itu ya. Jadi pertama tadi produktivitas, ya Iya, kan? Pak. Kalau sudah produktivitas, kedua apa tadi? Zoning, Pak. Zone. Yang ketiga sekarang apa? Scaffolding-nya. Data. Scaffolding-nya. Nah itu saudara atau kita cari apa? Dimensi yang sesuai Iya, dengan paling tidak lebar atau panjang bentang dan tinggi atau elevasi balon. Begitu kan? iya, Pak. Jadi itu bisa kita dapatkan berbagai dimensi sesuai yang kita inginkan. Makanya ada istilah kemarin itu yang cek apa itu yang untuk naik turun yang atas dan yang bawah itu, ingat? Crosshead jack. Nah itu cross jet yang atas dan bawah itu kan kalau 25 cm kan bisa 50 cm. Itu ekstrimnya dan paling besar. Ini apalagi kalau dapat yang ya nggak begitu jauh lah ya. Itu banyak itu di internetnya. Jadi
produktivitas, unit, scaffolding. Nah, ketiga-tiganya juga ada batasnya kan, yang produktivitas tadi minimum berapa per hari, per 7 jam, berapa luas yang harus dicor. Itu batasnya itu akan luas, akan dapat volume, ada dapat batasan lagi berapa jam kerja sehari, efektifnya, produktifnya 7 jam. 7 jam ya, Mbak Tina, Mbak Salsa, dan lainnya, Mbak Indah. Nah itu. Kalau sudah itu, terus zoning yang membatasi apa tadi? 1/4 bentang. Ya, itu tentang batas atau stop pada saat pengecoran. Nanti bisa kita buat unitnya seperti apa, yang paling bagus, bagaimana dari lebar atau dari panjangnya. Silahkan, itu nanti grup kelompok yang kalau sudah, itu apa yang ketiga tadi, yang baru saja? Scaffoldingnya, Pak. Scaffoldingnya itu ya. Jadi kita perlu panjangnya berapa, tingginya berapa. Kalau memang tinggi tidak bisa satu, bisa cari 2 atau 2 kurang. Itu yang ada bukan dipotong, ada yang hanya separuhnya saja datanya. Oke, itu ya. Nah, itu sudah tahu kan volume yang kita perlukan, scaffoldingnya berapa, ya. Nah, kalau sudah scaffolding tadi sudah disinggung apa? Terus kita harus berpisah sebentar Juga apa itu? panel kolom, Pak. Panel bagus, jadi panelnya. Nah, coba ditunjukkan yang potongan melintang dari balok, Mbak. Mungkin bisa, Mbak. Nanti kita bisa tahu panelnya. Kalau ada. Nah, alhamdulillah ini salah satunya. Terus ada lagi nggak yang jelas lebih jelas? Ada lagi yang lebih jelas? Nah, oke. Mau yang mana? Terserah ya. Nah, mau yang mana? Terserah. Ya. Intinya menarik, bukan baloknya boleh. Terus sama bentangnya sekalian lebih bagus. Sebenarnya kalau balok kan diperbesar lagi, terserah ya baloknya nggak apa atau terserah. Atau ini aja Mbak, ini diperbesar Mbak. Yang frame portal as E. Nah, diperbesar lagi, tunjukkan di satu sisi saja yang jelas. Oke, ke kanan lagi. Nah, tapi Mbak, di situ sudut aja yang besar nggak apa-apa. Ya terserah yang mana. Terus diperbesar lagi nggak apa-apa. Terus, nah terserah ya. Nah cukuplah yang di sini. Dari bawah nggak apa-apa, biar jelas dari bawah. Nah cukup. Nah kita meninjau yang mana. Contoh itu ya. Nah, kita tahu tingginya enggak untuk menentukan scaffolding tadi butuh berapa. Nanti ditunjukkan bagusan dulu. Itu tingginya berapa. Nah, itu kita bisa nanti menentukan tinggi scaffoldingnya, apakah pakai yang satu utuh plus setengahnya atau separuhnya. Itu ada itu untuk penyambungnya ya. Itu tingginya tahu enggak Mbak? Ini Mbak Pujiati siapa yang menunjukkan? Saya Pak yang Nah itu tingginya ini Pak. berapa? Kalau ini sebelah ini ada tingginya. Nah itu ada tingginya. Nah besar lagi itu ada 4.200 itu dari lantai bawah sampai lantai atas. Nah, nanti di situ bisa kita menentukan berapa. Di situ contoh baloknya berapa itu dimensinya? 400, 700. Nah, 400, 700, berarti 400 itu tebalnya, tingginya 700. 700 itu kalau ini kan sebagai balok apa? Balok
T. Ya, balok T itu artinya 700 itu sampai dengan permukaan lantai. Cukup jelas, Mbak Tina, Sasa, Mbak Pujiani, dan Veronica dengan yang lainnya. Maaf ya, ini yang muncul di sini nih. Saya nggak hafal nama-namanya. Jelas itu? Iya, Pak. Yes, Pak. Jadi 4.200 mili itu dari permukaan lantai atas. Berarti permukaan balok itu yang tingginya 700 itu adalah permukaan lantai sampai dengan permukaan bawah balok. Jadi kita tahu tingginya yang diperlukan untuk menghitung tinggi scaffolding. Berapa itu tingginya berarti? Tingginya berapa? 4.200, Pak. Enggak, itu kan tinggi lantai atas dari lantai bawah. Berarti dikurangi tinggi balok Dikurangi. 700. Oh iya, Ya Pak. kan? Ya. Nah, tinggi balok 700 itu kan baru balok bagian bawah. Jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau bagian bawah, di bawah balok ada apa kemarin? Ada panel cetakan bawah. Nah, bagus sekali. Panel cetakan untuk balok bagian bawah. Nah, nanti itu disesuaikan dengan panel-panel yang sudah kita dapatkan dari internet. Berapa panelnya? Tidak hanya tebal papannya, tapi kan panel itu ada rangkanya. Nah, jadi disesuaikan. Yang intinya kita sudah dapat tinggi bersihnya itu 4.200 dikurangi 700 itu tinggi balok. Ini balok T ya, artinya balok dan lantainya hingga 3.500. Nah, nanti 3.500 itu diukur dari lantai bawah ke bagian bawah balok. Nah, kalau sudah itu dapat, nanti dikurangi lagi apa? Panelnya tadi yang disampaikan Mbak Dina atau siapa jadi panel untuk cetakan bagian bawah balok. Ya. Kalau sudah itu, nah turun, ada apa di bawah panel itu kemarin? Balok suri-suri, Pak. Balok suri-suri, terima kasih Mbak Dina dan teman-teman lainnya. Itu balok suri-suri. Nah, bagian bawah balok suri-suri ada balok Girder. Kalau sudah balok girder ya, terus yang rangka yang bawahnya tadi kita sudah tahu. Oke, ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan silahkan. Semoga cukup Belum jelas. ada, Pak. Ya, itu ya. Oke, ya, jadi untuk menentukan apa, yaitu scaffolding tadi pada balok yang berukuran berapa? 400 kali 700. 400 kali 700. Nah, sekarang untuk yang balok anak, yang hitam itu, coba tunjukkan Mbak Puji. Itu yang balok itu, yang balok anak itu, tunjukkan pakai ini. Enggak, yang di situ juga digambar itu. Ini loh ini. Nah, itu balok anak kan beda. Itu kan kecil. Nanti itu dilihat ukurannya berapa. Tentunya lebih kecil dari yang balok Indo. Itu beda lagi nanti tingginya. Nah, jadi di sini ada dua, termasuk yang kalau Mbak Puji jadi tunjukkan yang balok itu, yang hitam itu di pas kolom sebelah kiri. Nah, itu juga itu sama itu kayaknya dengan yang 400 700. Nah, itu ya. Cukup jelas ini. Jadi balok untuk balok utama atau balok induk sudah. Tadi tinggi bersihnya 350. Bukan 300, 3.500 ya. 3.500 mili ya, nanti tinggal balok anaknya berapa. Nah, kalau sudah itu, nah naik lagi yang lantainya tadi. Nah, kita bisa menghitung berapa kebutuhan panel
untuk satu unit yang sudah para mahasiswa ini tentukan. Ya. Jadi untuk balok yang tadi 400 700 entah yang ini dalam potongan as kalau nggak salah, nanti terus arah melintangnya sama. Ya, kalau sudah nanti tadi identik semacam ini, nah kolomnya juga sama. Bisa kita hitung kalau kolomnya ukurannya berapa itu? Ada yang 800, ada yang 800 kali 1000, Pak. 1200. Nah, itu berarti apa? Iya. Nanti ada berapa? Yang 800 ada satu macam panel, ya kan? 800 Iya, Pak. 800 kan panelnya sama. Nah, terus yang 800 1200 berarti dua macam kan? Yaitu Iya, 800 dan 1200. Nah, nanti tinggal kita hitung, bukan kita hitung ya, kita hitung untuk yang kolom 800 1200 ada, yang 800 kali 800 ada, yang 800 kali 1000 ada. Nah, itu panelnya nanti bisa kita hitung untuk panel cetakan. Maaf, kalau panjangnya berapa, itu panjangnya bisa kita hitung, yaitu tinggi tadi 4200 dikurangi yang 700 kurang lebihnya itu. Cukup jelas dari gambar ini? jelas, Pak. Oke, terima kasih Mbak Pujadi, Mbak Veronica. Jadi di sini sudah menunjukkan dimensi panel yang kita butuhkan, kita perlukan sesuai dengan gambar yang ada, dalam arti dimensi gambar yang ada. Nah, sekarang silakan. Sekarang sudah jam 9.44. Ada yang perlu didiskusikan yang lainnya? Jangan terpaku dengan atau oleh gambar ini saja. Mungkin grup lainnya sudah memperoleh gambar walaupun belum bisa terpenuhi ya tadi tentang tugas, tetapi kita bisa sedikit mengevaluasi bagaimana yang punya grup Mbak Indah Stowati tadi, kelompok 2 tadi, itu ternyata banyak masukan dari Pak Ujang sebagai dasar untuk kita mengerjakan tugas. Bapak izin bertanya, Pak. Oke, silakan Mbak Trina. Kalau misalnya kan ada denah yang lantai dasarnya itu lebih luas daripada lantai atasnya, Pak. Itu perhitungannya kayak gimana? Mbak Trina atau grup Mbak Trina sudah punya gambarnya itu? Salah sih Pak, si data gambarnya itu kurang lengkap. Jadi mau diganti lagi. Cuman yang dari kasus yang ini tes si lantai dasarnya lebih luas daripada lantai di atasnya, Pak. Ini yang ini jangan malu, apapun yang sudah dilakukan, progres yang sudah didapatkan atau diperoleh atau dilakukan, kita tunjukkan. Bisa ditunjukkan Mbak Trina gambarnya? Tentunya yang Mbak Pujadi, ini sudah Mbak Pujadi. Ya sudah, Pak, ditutup dulu ini. Nah, kalau Mbak Tina tadi seperti apa? Ini cukup ya. Nanti kalau ada diskusi silakan kita diskusikan. Sebentar Pak, laptopnya mati. Ini ganti Baru pakai HP. Silakan, nggak apa-apa. Atau kita sambil menunggu.
Yang lainnya ya, kalau ada yang sudah mendapatkan gambar atau data dalam bentuk gambar lengkap dengan dimensi, detailnya, sekiranya seperti yang disampaikan Mbak Tina tadi kok beda, itu bagaimana kita tampilkan saja. Pak, Ya, apa? kelompok 2 tadi kan ada kekurangan di bentang. Nah, kita udah nyari denahnya Pak, boleh ditunjukin sambil nunggu Trina nyalain laptop. Oke, bagus sekali. Silahkan tunjukkan saja, tidak apa-apa. Cepat kan? Ya, Iya. kita sambil silahkan. Silahkan Iqbal Pratama. Silakan. Jangan malu-malu. Apakah sudah Sudah ini. Nah, ini Pak, denah kita ternyata luasnya itu berbeda Pak tiap lantainya. Beberapa lantainya berbeda. Dari lantai Ada lantai 1 berbeda, lantai 2 dan 9 sama, lantai 10, lantai 11 dan 4 sama. lantai satunya kayak apa? ini Pak untuk lantai satunya? Lantai satu luasnya berapa nih? Atau ya, luasnya berapa? Atau berapa meter persegi? 30? Lebarnya 30 ya? Iya, lebarnya 30 dikali 38,5. Satu lantainya 1155, Pak. Tiga puluh kali berapa? Panjangnya 38, berapa meter itu? 38,5. Hasilnya 1155 meter persegi. 1155.
1155. Ini tugas akhir dari vokasi ya. Ini tugas akhir ya Mbak ya dari Iya, Pak. kalau nggak salah Pak Sigit itu pernah ngajar matematika di salah di TB-nya kalau nggak salah Pak Sigit dan Mawan dan Profesor dia. Iya, Pak. Ini lantai 1. Iya, lantai 1. Berarti ini hanya 1 unit saja. Iya. 1 unit. Tapi luasnya sudah memenuhi ya. Iya. Tapi untuk baloknya ini keterangannya gimana, Pak? Nah, sebentar itu. Itu makanya dari luas dulu. Luasnya 1000 berapa tadi? 1155. 1155. Terus ini kan luas. Tapi itu dicor penuh nggak itu? Ini coba ini keterangan bawahnya apa itu? Gambar denah. Oh, denahnya. Kayak denahnya ya. Nah, baloknya itu jaraknya 9 meter. Terus 12 meter. Terus 9 meter. Terus kesininya itu 6,5 meter. Ini 8 meter. Ini 8 meter. Ke arah yang 30 meter itu memenuhi Mbak, itu ada 9 meter dan 12 meter. Tapi ke arah sininya hanya 6,5 meter Mbak. Iya, kan bentang minimalnya 6 meter, Pak. Oh iya ya, benar ya, batas Iya. batas minimalnya 6 meter itu 6,5. Oke, sekarang ini denah ya, yang lantai atas ini berapa lantai? 11, Pak. Ya, nah ini udah ya. Oke. Nah, 11 lantai ya. Coba lantai 2, tipikal enggak? Silahkan Iqbal. Lantai 2-nya coba. Lantai 2. Lantai 2 tipikal 30, 38, 9 meter, 12, ini 6 setengah, 6 setengah, 6 setengah, 6 setengah, 8, 8, 8, Bapak maaf, tapi kemarin teh ada syaratnya juga Pak, bentang maksimalnya teh 10 meter. Oh iya ya, ya Oh benar iya, ya. Itu yang benar ini. Rina. Karena terkait dengan tadi perhitungan unit dan berdasarkan volume benar Pak. Makanya satu tadi secara global ini lebarnya 30, panjangnya 38, tapi yang kemarin ada maksimum 10 dan minimum 6 ya. Iya, berarti denah ini buat kelompok 2 masih belum benar ya Pak? Harus nyari Ya lagi. benar.
Ini cepat kok, cepat barusan memperoleh itu. Iya. Nah itu ternyata kalau ditampilkan, terus kita baca bersama, terus kita bisa menentukan kenapa belum memenuhi kan, cepat kan? Ya, terima kasih Mbak siapa? Mbak Indah ya? Mbak Indah dan grupnya siapa ini saya nggak begitu jelas. Jadi saya ingat yang 12 meter ini. Nanti bisa tapi ini sudah ada 12 meter ya. Nanti enggak, yang umum 6 dan 10 meter ya catatan saya kemarin. Nah, ya 6 dan 10. Luasnya 400, ya. Iya, Pak, benar. Benar kan? Iya. Oke. Ya 6 meter maksimal, Mbak. 6 meter minimal Pak. Terima kasih Mbak. Koreksinya untuk ini juga. Iqbal boleh stop share screen? Oh ya baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Mux sama Iqbal atas usahanya. Saya apresiasi, paling nggak ada catatan ini ya. Ini grup berapa ini? Kelompok Baik, Pak. berapa? Sama-sama, Pak. Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 yang Mbak Indah tadi ya? Iya. Oke, terima kasih. Ini semangat sekali. Jangan putus asa. Semangat terus. Pak, pasti bisa, Pak. Amin. Mbak Trinya sudah siap? Laptopnya nggak bisa, Pak, tapi paling dari handphone aja cobain ya, Pak. Monggo, monggo. Silakan. Kalau memang bisa, kenapa tidak? Ini apakah sudah ada? Ini lebarnya berapa Mbak?